Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi jemaat Tuhan. Shalom. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita bersyukur karena kita kekurangan Tuhan. Kita masih boleh ada, kuat, sehat, bahkan kita masih berjumpa di tempat ini. Kita percaya semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita memulaikan ibadah kita, saatnya kita sedang dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan, Allah yang luar biasa dahsyat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari baik yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang terus Engkau berikan bagi kami Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami boleh ada hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami datang karena kami rindu akan Engkau. Kami datang karena kami ingin mencari Engkau Tuhan. Ya Ralamaya Syakara Rabaya Syakana Mataka ya Ralabaya Ste. Biarlah Engkau bertahta di tengah peribadatan kami pada saat ini Bapa. Kami percaya Engkau yang membawa kami ke tempat ini. Bahkan jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan, kami tahu Tuhan dan kami yakin Engkau yang membawa mereka dalam ke tempat ini. Dan kami boleh menerima lawatan-Mu Tuhan. Dan kami boleh menerima pemulihan yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Engkau berkati setiap pikiran kami, sehingga kami benar-benar fokus untuk memuji dan mengagungkan akan kebesaran nama-Mu. Setiap penguasa-penguasa udara, roh-roh teritorial yang ingin mengganggu peribadatan kami bersepakat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, tak satu pun kuasa dapat mengganggu peribadatan kami pada saat ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu Allah Roh Kudus. Kami siap memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sejak jemaat bangkit berdiri, beri salam di samping kiri kananmu, berikan senyuman yang paling manis. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Sekarang ku bertobat.
untuk kita masuk lebih dalam lagi dalam pujian dan penyembahan kita. Sampai rencana hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Ya Rama ya Syakara ya Seh. Kita siapkan rencana hati kita untuk datang menghadapi tahta hadirat Tuhan. Ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami datang membawa setiap korban pujian kami di hadapan. Ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Ya Rama ya Rama.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di tempat ini, di kehidupan kami, seperti di surga. Hembuskan Roh-Mu, agar setiap yang mati hidup kembali, apa yang hilang dikembalikan, apa yang rusak diperbaiki, apa yang mustahil menjadi mungkin. Berfirman atas kami, maka semuanya terjadi. Kehendak-Mu, rancangan-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Demi nama Yesus aku berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Salam kasih karunia. Hari ini saya mau bahas tentang sesuatu yang sangat menarik. Satu tema di bumi seperti di surga. Saja kita membaca kitab Injil Matius pasal 6 ayat 9. Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayatnya ke-13. Ada yang hafal ayat ini? Oke, kita baca secara bergantian jemaat Tuhan. Saya akan mulai ayat 9, saudara ayat 10, dan kita bergantian. Saya mulai 3, 2, 1. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami. Tunggu, ayat 9 saya, ayat 10 jemaat Tuhan, oke. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sama-sama ayat 13, 3, 2, 1. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Cuma satu orang dengan luar biasa. Tina hafal ini? Hafal yuk? Yang tidak hafal boleh ulang sekolah minggu ini. Tahu maknanya? Kira-kira apa makna dari ayat ini, Novia? Mengajarkan kita untuk mencintai Tuhan. Yang di belakang itu suka ketawa. Kalau menurut Unita, apa yang dimaksudkan dari ayat ini? Maknanya apa tentang ayat ini? Tentang berikut ini. Diajar berdoa yang benar. Ini bukan sekedar dan sebatas doa Bapa kami yang harus dihafal, saudara. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita cara kerja Tuhan di bumi seperti di surga. Kita harus belajar memahami, mengerti, dan mengetahui cara kerja kerajaan Allah dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, seperti di surga, bukan seperti di neraka, saudara. Saya yakin ketika saudara bisa memahami dan mengerti dari maksud ayat kebenaran firman ini, maka cara hidupmu akan berbeda, maka nilai-nilai hidupmu itu akan berubah. Namun sebaliknya, jika saudara tidak memahami cara kerja Tuhan di bumi seperti di surga, maka saudara akan terjebak dalam satu aktivitas agama. Datang ke gereja, pulang sama. Saudara akan terjebak dalam aktivitas duniawi. Datang kerja, pulang capek. Saudara datang ke gereja dan pulang saudara lelah. Saudara mencari uang dan bekerja, saudara tidak pernah puas. Karena saudara terjebak dalam satu situasi di mana kerajaan Allah tidak terjadi dalam hidupmu. Akhirnya banyak orang yang akan merasa bosan dengan hidupnya, akan merasa jenuh dengan kehidupannya, dan dia akan merasa khawatir, dia akan penuh dengan hawa nafsu,
dia akan penuh dengan kesombongan, dia akan mencintai dusta. Karena kerajaan Allah tidak turun dalam hidupnya. Saudara-saudara, hidup kita dihimpit oleh dua kerajaan. Yang pertama, kerajaan Allah. Ini dua kerajaan yang tidak kelihatan, tetapi mereka real adanya. Dan kerajaan setan yang terus bertentangan satu dengan yang lain. Ada 3 poin, ada 3 pengertian dari pola kerajaan Allah yang harus terjadi di dalam hidup kita. Yang pertama, saudaraku, dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi ketika kerajaan Allah turun dalam hidupmu, maka ada yang namanya penyediaan Tuhan. Katakan sama-sama, penyediaan Tuhan. Semua orang bergumul dengan yang namanya penyediaan. Bayar cicilan, mau beli makan, mau beli baju, bergumul untuk apa yang akan terjadi besok. Setiap hari Tuhan menyediakan. Setiap hari ada penyediaan. Tetapi ada banyak orang yang berusaha mengejar penyediaan itu dengan caranya sendiri, yang akhirnya orang-orang terjebak dengan rasa tidak puas. Dua Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Nanti Rian yang bacakan ayat. Kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Saudara bisa buka kitab saudara dan perhatikan ayat demi ayat. 2 Raja-Raja, kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai ayatnya yang ke-44. Saya persilakan. Ayat 42. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti dulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkata Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayan itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Lihat, ketika Allah menyediakan, maka yang sedikit itu bisa memberkati banyak orang, bahkan ada sisanya. Ternyata pola kerajaan Allah itu sudah terjadi dan sejak ada pada perjanjian lama, saudara. Dan ini yang Yesus lanjutkan, dan hasilnya beribu-ribu kali lipat. 20 roti dapat memberi makan 100 orang. Dan di dalam Injil Matius, Yesus mengulanginya dengan metode yang sama, tetapi ada kelipatan. Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Kenapa bisa terjadi? Karena inilah pola kerajaan Allah, penyediaannya, saudara. Ketika kerajaan Allah turun dalam hidupmu, maka akan ada penyediaan. Tapi ketika saudara hidup di luar pola kerajaan Allah, maka berapa banyak pun yang kau punya, saudara akan terus kurang. Akan saudara akan mencari pinjaman, gali lubang dan tutup lubang. Saudara, ingat kisah seorang janda di Sarfat? Ketika Allah menyuruh Nabi Elia pergi ke Sarfat, terjadi kelaparan yang sangat hebat. Itu bukan kelaparan yang pertama kali terjadi di bangsa Israel, bahkan seluruh negeri di sekitarnya. Tuhan berkata, pergi ke Sarfat, kau akan menemui seorang janda yang mempunyai 1 orang anak. Dan Elia pergi. Dan Elia berkata, berjumpa dengan seorang janda itu dan dikatakan, tolong buatkan saya 1 roti dan berikan saya minum.
saya terlalu lelah. Hari-hari itu Elia sedang mengalami depresi di dalam pelayanan. Tetapi Tuhan berbicara kepadanya sehingga semua yang mati hidup kembali dalam hidupnya Elia. Dan dia berjumpa dengan janda, dan janda itu berkata, bagaimana saya mau memberi kau makan? Ini makananku yang terakhir. Kalau saya membuatnya dan kau makan, saya akan mati, kata janda itu. Tetapi Elia berkata, buatkanlah perempuan, seorang janda ini dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, dengan segala bentuk ketakutannya, tetap taat. Dan dia buat. Dan Elia katakan, semua minyak yang ada di dalam tempayanmu itu dan tepung itu tidak akan pernah habis. Kapan terjadi? Tindakan iman berkati, tindakan memberkati. Penyediaan adalah terjadi ketika saudara melepaskan apa yang berharga di dalam hidupmu, tapi Tuhan bisa gantikan. Akhirnya janda itu mengalami penyediaan Tuhan sampai habis masa kelaparan. Kalau janda itu tidak taat, tidak terjadi apa-apa, saudara. Oleh kerajaan Allah terus terjadi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dan sampai zaman kita sekarang. Matius 6 ayat 33. Kita baca sama-sama. Matius pasal 6 ayat 33. Kita baca 3, 2, 1. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita bacakan versi Alkitab mudah dibaca. Kita lihat terjemahan lain dari ayat ini. Silakan dengan suara yang kuat. Matius 6 ayat 33. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan lakukanlah hal-hal yang baik yang dikehendakinya. Sesudah itu semua yang lain yang kamu butuhkan akan diberikan kepadamu. Lihat terjemahan BIMK. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Oke, ada itu terjemahan yang bunyi begini. Izinkanlah Allah memerintah dalam hidup. Firman Allah. Saya lupa. Saya baca. Coba bisa lihat itu terjemahan yang baik. Firman Allah yang hidup, kalau tidak salah atau tidak firman versi mudah dibaca. Di situ dikatakan, izinkanlah kerajaan Allah memerintah atas hidup, maka semuanya akan ditambahkan. Dengar, ketika saudara mencari kerajaan Allah, itu artinya saudara sedang mengizinkan Tuhan berdaulat atas hidup. Sekarang seperti itu, saudara, kita mengizinkan Tuhan berdaulat atas pelayanan. Tetapi ketika kita ada di tempat pekerjaan, kita tidak mengizinkan Tuhan berdaulat di situ, dan kita kerja sesuai dengan versinya kita. Jangan salah, kalau saudara melakukan banyak kesalahan dalam pekerjaan, saudara bisa lelah dan capek di dalam pekerjaan, karena Tuhan tidak berdaulat di situ. Yang kedua, di ayat Matius pasal 6 ayat 12 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pola kerajaan Allah ialah pengampunan dan belas kasihan. Ada banyak orang yang tidak mampu mengampuni orang lain. Ada banyak orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Ada orang yang tidak bisa berdamai dengan masa lalunya. Meskipun orang tersebut sudah mendengarkan firman berkali-kali, tetapi di dalam hatinya terus bergejolak, terus terjadi konflik batin yang sangat besar, saudara. Dan orang tersebut membutuhkan kasih karunia, pengampunan dan belas kasih dari Tuhan. Kapan terjadi? Ketika kerajaan Allah turun atas hidupnya.
ketika dia mengizinkan kerajaan Allah memerintah atas hidupnya. Maka semua bentuk konflik batin yang terjadi bertahun-tahun itu akan selesai. Yang ketiga, ayat 13 dikatakan seperti ini. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kuasa menang atas pergumulan. Menang atas pergumulan bukan serta-merta saudara berdoa, datanglah kerajaanmu, masalah selesai. Bukan begitu. Kuasa kerajaan Allah yang dimaksudkan, saudara berdoa, kerajaan Allah memerintah, saudara bisa dan kuat menyelesaikan masalah itu. Jangan pernah berharap dan mimpi ketika ada masalah saudara berdoa, masalah simsalabim gila. Tidak pernah terjadi dan tidak akan. Karena ketika masalah terjadi, masalah datang, Tuhan sedang melatih imanmu dan Tuhan sedang melatih otot-otot rohanimu untuk mengangkat beban itu, bukan membuang beban itu. Saudara bisa percaya kepada Tuhan dan tetap percaya ketika saudara ada di dalam tekanan. Inilah yang dimaksudkan dengan kuasa dari kerajaan Allah. Matius 8 ayat 23 sampai 22, kita akan melihat ada sebuah kisah yang sangat menarik dari kisah ini, saudara. Kisah ini akan memperlihatkan dua kerajaan yang ada dan hidup bersama-sama. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27 kita akan baca bersama. 3, 2, 1. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Lalu dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Lihat bagaimana kuasa kerajaan Allah bekerja di dalam satu perahu. Ada dua kelompok di situ. Ada Yesus dan ada murid-murid. Mereka sedang asik tidur, tiba-tiba angin melanda. Air masuk ke dalam perahu. Semua orang panik. Binasa kami, tolonglah kami. Yesus tidur di belakang. Saudara pernah lihat orang? Mungkin ketika gempa dia lagi tidur, orang semua panik, sana kemari lari, tapi dia ngorong di kamar. Yesus sedang tidur, saudara. Perahu itu tidak cukup besar. Air masuk dan berarti Yesus pun kena air. Perahu itu terombang ambing, saudara. Dia sudah mulai mengimajinasi kira-kira siapa itu. Ketika menghadapi masalah, saudara, ketika saudara ada di luar kerajaan Allah, maka saudara akan mudah panik. Aduh, bagaimana ini? Asalkan, bagaimana itu? Aduh, tolong, aduh, mati saya. Masih hidup kok, belum mati. Tapi seringkali kita teriak, mati saya. Aduh, bagaimana ini? Asalkan, bagaimana ini? Tolong. Kita mudah panik. Itu menandakan saudara di luar kerajaan Allah. Yesus tidur. Apa yang terjadi dengan dia? Kenapa dia bisa tidur? Hukum kerajaan Allah tidak bisa diganggu-gugat oleh hukum alam atau hukum dunia ini. Ketika saudara ada di dalam kerajaannya Allah, saya mau sampaikan, kerajaan Allah dimaksudkan itu yang di bumi. Suasana, semua hukum, semua kedaulatan Tuhan di bumi terjadi.
sebagaimana bentuknya yang ada di surga. Murid-murid ketakutan dan dia menghampiri Yesus. Guru, kau tidak peduli sama kami? Kita ini mau binasa. Yesus cuma bangun dan gosok-gosok mata begini. Mengganggu orang tidur kan? Kamu yang tidak percaya. Dia menghardik saat tidur ulangi. Kira-kira mungkin seperti itu, saudara. Orang yang tidak dikuasai firman hidupnya, dia akan mudah panik, dan dia akan mudah cemas, dia akan mudah khawatir, dia akan mudah takut. Kisah berikutnya masih juga di dalam perahu. Itu Matius 14 ayat 23 sampai 33. Saudara bisa lihat. Itu berikutnya Yesus berjalan di atas air. Saya akan jelaskan. Halo Steve. Dia punya nama Steve. Tapi sepertinya imannya seperti Samuel. Karena sejak kecil dia ada di dalam kita. Saat ini kamu lihat betul ketika dia sudah jalan, apakah dia akan lari dan di depan sini? Tidak jadi masalah. Lebih baik dari kecil anak-anak itu ada di gereja daripada ada di tempat lain. Oke, kembali ke kisah ini, saudara. Ketika Yesus pergi berdoa dan Yesus berkata kepada murid-murid, duluan menyeberangi danau itu. Murid-murid ini mereka naik perahu, mereka ada di danau, tetapi tiba-tiba muncul angin sakal. Angin sakal itu adalah angin yang berhembus berlawanan dengan arah perahu mereka, sehingga ketika mereka mendayung angin itu datang dan perahu itu akan goyang, saudara, dan mereka akan mengalami kesulitan untuk maju ke depan. Seringkali kita sulit maju ke depan karena ada masalah pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Yesus datang menghampiri, kira-kira jam 3 dicatat di ayat itu. Jam 3 Yesus datang dan berjalan di atas air. Dengar, karena mereka sudah capek, mereka sudah takut, mereka sudah cemas, Yesus datang, mereka tidak tahu. Mereka pikir itu hantu. Seringkali masalah, seringkali pergumulan, seringkali tekanan hidup, Yesus datang, kau lupa siapa yang datang itu. Kau menganggap Yesus itu adalah masalah yang terjadi dalam hidup. Bukan, saudara. Terjadi dua kelompok lagi di satu perahu. Petrus yang dia mengingat bahwa beberapa kejadian beberapa minggu yang lalu Yesus meredakan angin topan, imannya bangkit dan dia tahu itu Yesus, tetapi dia masih ragu-ragu. Dia katakan, kalau itu kau, izinkan saya datang dan berjalan di atas air. Yesus bilang, monggo, silahkan. Tapi kelompok yang lain yang tetap ada di dalam hukum duniawi hanya melihat Petrus dari jauh. Dan mereka berkata, mau bikin apa lagi dia? Sok-sok lagi dia, kira-kira begitu. Tetapi Petrus yang tahu tentang pola kerajaan Allah, dia berjalan, dia keluar dari perahu itu dan dia berhasil jalan, saudara. Sekalipun dia jatuh, tapi ada tangan Tuhan, dia angkat lagi. Saudara, kalau saudara mau mengalami kuasa kerajaan Allah di bumi seperti di surga, saudara harus berani meninggalkan zona nyamanmu. Amin. Berapa banyak mujizat tidak terjadi karena saudara tetap ada di perahu yang lama. Saudara hanya tetap memilih, biar saya terombang ambing, biar saya tidak apa-apa, mau setengah mati, yang penting saya tetap duduk. Gila nana. Saudara harus keluar supaya keajaiban terjadi. Tapi bagaimana nanti kalau saya jatuh? Tapi bagaimana nanti kalau celaka? Ada tangan Tuhan yang mengangkat. Semua orang dipanggil untuk masuk di dalam kerajaan Allah, saudara. Bukan hanya sekedar
Makanya setiap kali masalah datang, takut, cemas, khawatir, mau mati lah, mau inilah, mau itulah. Saudaraku, Yesus datang membawa kerajaannya supaya hidup kita itu bisa berubah dari segala segi hidup kita. Berubah, saudara. Saudara tetap mau bertahan di dalam perahu itu, capek, gelisah. Kita harus menyatu dengan Tuhan supaya apa yang mati, apa yang hilang, apa yang rusak itu diperbarui, diganti, dipulihkan, diberkati. Kita maju ke depan, kita tidak mundur ke belakang atau kita hanya dari jauh seperti murid-murid yang lain hanya ngomel, wah ini Petrus ini mau bikin apa lagi dia ini. Ketika jatuh, fisik kau jatuh, itu kau makanya. Seringkali banyak orang seperti itu. Saya melihat seringkali dan terlalu banyak ketika hamba Tuhan, bahkan ketika kita melayani, orang disuruh maju altar Tuhan, banyak orang itu bermasalah semua yang di belakang itu, saya tahu. Tapi begitu disuruh maju ke depan, Mas mau ketemu dulu. Kok lihat ini? Sampai maju. Ya, sampai maju. Mereka hanya suka melihat dan melihat orang yang rebah. Tapi mereka tidak tahu iman mereka juga rebah di situ. Saya sebenarnya saya rasa kasihan. Setiap kali kalau ada orang disuruh maju untuk didoakan, takut maju. Mereka takut meninggalkan perahu yang terombang-ambing itu. Padahal masalah mereka mau diselesaikan. Tapi ketika ada yang maju, mereka sudah mulai ikut. Tapi yang satu tetap di belakang begini, kayak orang Farisi dia, memantau dan melihat. Ketika ada yang jadi, ketika ada yang manifestasi, dia senang. Tidak perlu senang. Kau tidak terjadi apa dalam hidupmu. Kau itu harus dirubah sebenarnya. Setiap kita itu harus mengalami perubahan, saudara. Ketika Petrus berjumpa pertama kali dengan Yesus, dengar, kerajaan Allah terjadi ketika Yesus ada di hidupmu. Dan Yesus memerintah atas hidup. Yesus berkata kepada Petrus, ikut aku dan aku akan menjadikanmu penjaga manusia. Ada perubahan. Dari pekerjaan yang hina, yang melelahkan, yang capek, menjadi agen kerajaan Allah, agen perubahan. Ketika Paulus berjumpa dengan Yesus, dia sudah berapi-api, tapi api asin ini. Berusaha untuk membunuh, merusak iman orang-orang Kristen, menganiaya orang-orang Kristen. Paulus berjumpa dengan Yesus. Yesus memanggil dia masuk di dalam satu pola kerajaan yang baru, yaitu kerajaan Allah. Dia dirubah hidupnya. Dengar, setiap kita akan berubah ketika kita hidup di dalam kerajaan Allah. Alkitab katakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara mau melihat kelimpahan surga terjadi dalam hidupmu, hiduplah di dalam kerajaan Allah. Saudara mau melihat pemulihan yang terjadi di surga terjadi dalam hidupmu, hiduplah di dalam pola kerajaan Allah. Saudara mau mengalami kelimpahan, mau mengalami terobosan, mau mengalami mujizat, hiduplah di dalam pola kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Ini caranya, saudara. Matius pasal 3. Matius pasal 3 ayat 2. Kita baca sama-sama. Matius pasal 3 ayat 2. 3, 2, 1. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Harus ada pertobatan. Kau harus menyerahkan hidupmu secara total kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengikut Tuhan dengan pola dan cara yang lama, saudara. Itu cara yang khusus. Kita harus betul-betul diubah dan ditransformasi oleh kebenaran Tuhan. Sebab itu Paulus berkata seperti ini di Roma pasal 1 ayatnya yang pertama, ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil,
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Markus berkata seperti ini. Markus 1 ayat 15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah mau datang dalam hidupmu. Bagian selanjutnya dikatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara, kita harus percaya. Tapi sudah Kristen, Yesus katakan, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan menuruti segala firman. Amin. Masuk dalam perjamuan kudus. Musik beda. Silakan Pak. Hapus dosaku.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudaraku, silakan berdoa, mengucap syukur, uji hatimu, uji batinmu. Mengucap syukurlah untuk anugerah Tuhan. Mengucap syukurlah untuk pengampunan. Mengucap syukurlah untuk kasih setia. Sebab kasih karunia Tuhan itu cukup bagimu. Cukup untuk memulihkan, cukup untuk mengadakan keajaiban dan terobosan, cukup untuk menghibur dan menguatkan kehidupan hari-hari. Bapak, terima kasih. Apa yang kau buat dalam hidup kami, depan kami, sungguh baik, teramat baik adanya. Dan kami benar-benar menyadari tentang hal itu. Saudara, angkat roti di tangan kanan dan dengarkan kembali firman ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuh. Mari kita makan dengan iman dan ucapan syukur. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, sebab ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosamu dan dosa. Mari kita minum dengan iman. Tuhan, kami bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kamu berikan kami kepada petunjuk juga. Kamu berikan kami di rahmat. Bersyukur. Kau berserta kami di malam-malam gelap. Kau berserta kami di tempat-tempat di mana kami hampir kehilangan. Kau menuntun kami di mana air yang tenang, yang berbuah-buah, yang terus mengalir dari bawah-bawah. Sekalipun panas terik dan kami terjadi, maka air terus mengalir
Terima kasih Tuhan. Dan setiap kami mengalami pekerjaan dari Roh Kudus, mengalami pekerjaan dari firman Allah, mengalami pekerjaan dari kerajaan Allah. Dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan, di dalam manusia batinia kami, di dalam hubungan rumah tangga, hubungan pacaran, di dalam setiap hubungan dengan sesama dan sahabat. Biar realita kerajaan Allah turun atas hidupmu. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Amin, amin. Terjadi. Kuasa kerajaan Allah memenuhi, turun dalam keuanganmu, turun dan memenuhi pekerjaan kerajaan Allah terjadi dalam pekerjaanmu. Apa yang membuat berhasil dan beruntung. Amin, 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 amin. Terjadilah dalam nama Yesus Kristus. Terjadilah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau baik, sungguh baik, dan Kau teramat. Baik dalam hidup. Biarlah kasih karunia terus memenuhi kami. Dari waktu ke waktu, hari ke hari, jam demi jam, detik demi detik. Kasih karunia Allah terus memenuhi kami. Puji nama-Mu dan di nama Yesus. Kami terima semua yang sempurna, yang baik berkenan dari Allah. Amin, amin. Silakan duduk jemaat. Puji nama Tuhan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Boleh sekali lagi lambaikan tangannya. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Namun sebelum itu saja kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Engkau baik dan Engkau teramat baik Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah itu tertanam dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi, dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan bagi setiap kami Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Pakai dia lebih lagi dalam setiap pelayanan yang Engkau percayakan untuk dia kerjakan. Engkau memberkati rumah tangganya, Engkau memberkati pelayanannya, bahkan sanak keluarganya. Kami percaya Engkau akan memberkati mereka. Bapak, pada malam hari ini kami akan memberikan persembahan syukur Tuhan. Biarlah Bapak Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, tidak menjadi berkekurangan bagi setiap kami, tapi kami memberi, kami kembalikan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapak. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Allah Kudus. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian Tiada Terukur Besar Kasih Tuhan. Ajar kami pada melebihi laut.
Shalom jemaat Tuhan. Kegiatan kita selama seminggu, Senin dan Selasa tidak ada kegiatan, tapi ada doa khusus yang mau datang. Persilakan jam 8 malam. Dan hari Rabu ada komsel. Komsel akan disampaikan di grup tempat, lokasinya, dan kemungkinan akan komsel di luar karena ada challenge-nya lagi seperti minggu lalu. Kayaknya tiap datang ini. Nah, kita lepaskan iman, orang datang gitu dengan keberanian dan kekuatan. Ya, dan hari Jumat ada doa puasa jam 7 malam di tempat ini, doa dan pengajaran. Hari Sabtu latihan persiapan untuk ibadah minggu, dan hari Minggu kita ketemu lagi jam 5. Saya mau sampaikan tanggal 8, 19, dan 20 ada youth camp GPPK sewilayah 5. Itu wilayah 5 itu dari Sulawesi sampai Papua. Jadi di situ ada youth camp yang akan dilaksanakan di Manado. Yang mau ikut, mari go to Manado lagi kita. Ya, tapi saudara bisa izin dari pekerjaan saudara, karena itu membutuhkan waktu kira-kira 5 sampai 6 hari. Karena perjalanannya itu kan Palu Manado itu 24 jam gitu. Nah, acaranya 3 hari. Ya, saudara mau berangkat berdoa dan izin dengan bos. Sebenarnya di tanggal 19 itu adalah jadwal GPPK Karis Palu untuk melayani di KKR Youth Camp. Tetapi karena tim musik kita kemungkinan besarnya tidak bisa berangkat, jadi saya menyampaikan dialihkan ke GPPK yang lain. Dan tanggal 20-nya itu saya akan mengambil pelayanan untuk pelayanan penutupan di KKR di sana. Ya, Tuhan memberkati, doakan dan dukung acara ini. Doamu berharga untuk kerajaan Allah, nyata untuk semua generasi kita. Itu saja penyampaian, Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita, sejumlah jemaat bangkit berdiri. Bapa yang baik, segala pujian kami berikan kepadamu karena Engkau yang layak
terima segala-galanya Tuhan. Kami membawa kota dan bangsa kami tahun ini akan ada pemilihan kepala daerah. Kami serahkan kepadamu Tuhan, biar pemimpin-pemimpin yang bangkit tahun ini ada orang-orang yang kau perkenankan Tuhan, siapapun orangnya. Jika kau temukan ada yang bengkok hatinya, biar engkau yang meluruskan Bapa. Karena bangsa ini membutuhkan orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang bertanggung jawab. Jika kau berkehendak Tuhan, bangkitkanlah pemimpin-pemimpin tersebut, anak-anak Tuhan, orang-orang yang mencintai keadilan, orang-orang yang mencintai negeri ini, orang-orang yang mencintai Tuhan bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan yang sedang berjalan, wakil presiden dan wakilnya, semua menteri-menteri keamanan, TNI dan Polri, Satpol PP, bahkan tenaga keamanan, security juga. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menjaga keselamatan, pertobatan daripada Tuhan anugerahkan atas bangsa kami dan atas kota ini. Kami merindukan Tuhan, pertobatan terjadi, pemulihan terjadi, orang-orang bertobat, orang-orang menyadari akan keberdosaan mereka, dan mereka berbondong-bondong mencari kebenaran, berbondong-bondong mencari pemulihan dan keselamatan yang hanya berasal dari Yesus Kristus. Tahun ini ada banyak diadakan youth camp Tuhan oleh gereja-gereja yang ada. Biarlah melalui youth camp ini ada transformasi, ada pemulihan. Sebab kami tahu Bapa, penghakiman akan dimulai dari rumahmu sendiri. Sebab itu biarlah kau mendapati rumahmu Tuhan, kudus, murni Tuhan, dan tak bercacat. Biarlah semua orang-orang dalam gereja Tuhan pulihkan, dan melalui orang-orang dari dalam gereja inilah akan membawa terang-Mu ke dunia ini, akan membawa terang keluar ke kota-kota, ke bangsa-bangsa. Maka nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Biarlah orang-orang yang kecanduan dengan narkoba, dengan pornografi, dengan seks bebas, dengan rokok, kecanduan dengan kekerasan, pertikaian, Tuhan Kau hadir memulihkan keadaan mereka, membebaskan mereka. Orang-orang yang terbelenggu oleh kuasa kegelapan, tangan-Mu yang perkasa, kuasa-Mu, api Roh Kudus-Mu membakar dan memutuskan semua rantai-rantai belenggu itu Tuhan. Orang-orang yang mengalami tekanan, kekhawatiran, kecemasan, kehilangan kasih, orang-orang yang terluka, hadirlah Bapa, membebat hati mereka, merangkul mereka, menyembuhkan mereka, sehingga mereka kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula, kembali kepada kasih Kristus, kasih yang sempurna, kasih yang menerima apa adanya. Tuhan, anugerahkanlah kesejahteraan atas bangsa dan kota ini. Begitu juga berlaku untuk semua jemaat-Mu di tempat ini. Berkatilah pekerjaan mereka, anugerahkan kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam bekerja, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di tempat kerja-Mu. Muliakanlah Tuhan dengan tubuh-Mu ketika Kau membangun hubungan dengan teman, dengan rekan kerja, dengan orang-orang yang Kau temui. Kau membangun hubungan mesra dengan pasangan-Mu, suami istri, orang-orang yang pacaran. Engkau kudus, Engkau mempermuliakan Tuhan dengan tubuh-Mu, dan Engkau pun mempermuliakan Tuhan dengan perkataan-Mu, dengan mulut-Mu, dengan tutur kata-Mu, dengan gaya hidup-Mu. Engkau merasa tidak mampu, ada Roh Kudus yang akan menolong dan memampukanmu, sebab Roh Kudus adalah Roh yang menuntun kepada kebenaran dan Roh yang akan memberikan kekuatan dan juga keberanian. Aku berdoa manusia rohmu terus dikuatkan dari hari ke hari. Aku berdoa manusia batinnya-Mu terus kuat, hatimu mencintai hadiratnya, jiwamu melekat kepada Kristus, firman Allah menjadi kesukaanmu, hadirat Tuhan menjadi kerinduanmu dari waktu ke waktu, sehingga engkau tidak mengalami kekurangan satu apapun, tetapi engkau berkelimpahan, bahkan berkecukupan di dalam kasih karunia-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah berkat ini dengan iman, dengan cinta yang tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Allah Roh Kudus berdaulat, bertata, dan kerajaan-Nya turun atasmu. Terimalah demi nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.